Halo teman-teman, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Gary ya, dari By Gary. Dan kali ini kita masuk ke chapter 11 dari Gary's Art of Bookkeeping Counting ya. Dan di chapter 11 kali ini saya menggunakan aplikasi record yang baru. Jadi mungkin akan sedikit berbeda kualitasnya, mungkin lebih buruk, mungkin lebih baik. Teman-teman menilai sendiri. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan membahas yang namanya itu tahap periode berjalan dalam siklus akuntansi, teman-teman ya. Periode berjalan adalah istilah untuk tahapan dalam siklus akuntansi di mana akuntan itu mencatat transaksi sehari-hari, teman-teman, dari sebuah entitas keuangan di tahap ini. Jadi di tahap ini akuntan cuma catat-catat aja tuh transaksi yang memang terjadi, teman-teman ya, terhadap si entitas keuangan. Bisa aja berupa penjualan ya, pembelian, pengeluaran kas untuk hal-hal kecil, misalnya beli materai atau misalnya bayar parkir gitu ya. Nah, habis itu bisa aja penerimaan kas ya, mungkin dari setoran modal ya, mungkin dari bunga atau bagaimana teman-teman ya. Kemudian teman-teman, biasanya periode berjalan itu cuma punya teman-teman nih, umumnya teman-teman ya, hanya memiliki entry jurnal biasa dan juga entry koreksi. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas contoh dari contoh dari entry jurnal yang ada di periode berjalan. Seperti yang tadi saya ungkapkan ya, ini isinya adalah transaksi entitas biasa teman-teman ya, ada beli barang, ada bayar ya, ada pendapatan ya teman-teman. Nah, dan juga sudah saya ungkapkan sebelumnya, itu ada entry koreksi. Sehingga di sini saya ada sengaja membuat pencatatan yang salah. Oke, nomor satu teman-teman, ini tanggal 1. Perusahaan membeli perlengkapan kantor 20 pieces, harganya 20.000 per pieces ya. Artinya ini kalau dikali adalah 400.000 per pieces secara tunai. Oh, ini harusnya secara hutang teman-teman ya, saya salah ya. Ini harusnya secara hutang. Ini maaf ya. Harusnya secara hutang. Bentar. Eh, 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 eh. Oke tuh udah saya ganti. Oke, jadi secara utang ya teman-teman ya. Kemudian di tanggal 4 Januari perusahaan itu membayar pembelian tersebut teman-teman. Nah, tanggal 9 Januari dia ada memberikan jasa 500.000 ke pelanggan tapi belum menerima pelunasan. Tanggal 15 dia menerima nih pelunasannya ya. 400.000 doang, berarti kan ada sisa belum lunas 100.000. Di tanggal 17 dia baru sadar bahwa di tanggal 15 itu dia salah jurnal. Dia malah catat ya pelunasan 500.000 sehingga piutangnya sisanya nol dong. Padahal ya harusnya piutangnya itu masih ada sisa 100, teman-teman. Nah, ini contoh jurnalnya. Jadi pertama kan tadi kita beli barang ya secara utang, kita catat perlengkapan pada utang, teman-teman ya. Perlengkapan pada utang. Lalu waktu bayar ya utang pada kas. Nah, teman-teman analisisnya gampang ya seperti yang sebelumnya pernah saya ungkapkan di chapter sebelumnya. Saat terjadi transaksi teman-teman cuma perlu menganalisis ya. Kalau tadi kita beli perlengkapan artinya apa? Ya, perlengkapan kan pakai utang nih tadi belinya. Artinya apa? Hutang bertambah dan perlengkapan bertambah. Gampang aja teman-teman ya. Kalau perlengkapan bertambah di debit, kalau utang bertambah di kredit. Ini perlengkapan pada utang ya teman-teman ya. Perlengkapan di debit, utang di kredit. Nah, waktu tanggal 4 dia bayar. Yang terjadi saat membayar adalah utang berkurang dan juga kas berkurang. Maka dari itu, ya teman-teman di jurnal tanggal 4 kita harus mendebit kas, lalu mendebit utang, lalu kita mengkredit kas ya. Utangnya dikurangin di debit, kemudian kasnya dikurangin di kredit. Lalu teman-teman, di tanggal 9 kan tadi kita ada pendapatan yang udah diberikan tapi belum dapat nih duitnya ya, uangnya belum kita terima. Piutang pada pendapatan jasa. Mengapa demikian ya? Teman-teman, saat kita telah memberikan jasa tersebut, kita sudah mendapatkan hak ya atas penerimaan uangnya. Saat kita saat kita memiliki hak atas uang tersebut, teman-teman, kita memiliki yang namanya piutang. Teman-teman ya. Maka dari itu piutang bertambah ya, dan karena piutang aset bertambahnya di debit. Lalu pendapatan jasa itu muncul ya, karena kita udah memberikan jasa nih kita dapat pendapatan. Pendapatan jasa itu bertambah di kredit sehingga jurnalnya adalah piutang pada pendapatan jasa 500.000 di debit, 500.000 di kredit, teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke tanggal 15. Nah, teman-teman di sini tanggal 15 dia terima uang dari piutang sebelumnya, sehingga piutang harus berkurang. Dan dia menerima kas
artinya kas harus bertambah. Tapi ingat teman-teman ya, sebelumnya kan tadi saya ungkapkan bahwa terima uangnya cuma 400.000. Dan di tanggal 17 dia baru sadar ternyata salah catat. Sehingga kita sengaja salah catat juga teman-teman ya, mengikuti situasi di soal. Nah, di situasi di soal kita salah catat 500.000. Sehingga ya sudah, kas pada piutang 500.000. Nah, di sini kesalahannya di mana teman-temannya adalah di 500.000 ini. Harusnya ini 400.000. Karena uang kita terima cuma 400.000. Nah, apabila kesalahan ini tidak diperbaiki, maka teman-teman ya, yang terjadi adalah kas itu disajikan terlalu tinggi sebesar 100.000. Jadi nanti siapapun yang pegang kas bisa aja dituduh melakukan pencurian karena saat mengecek fisik kasnya mungkin tidak segitu angkanya teman-teman. Berlebih 100.000 di pencatatan buku kita. Nah kemudian piutang teman-teman ya, kalau misalnya di kredit 500.000 artinya piutangnya habis. Nih 500.000 di debit, 500.000 di kredit, habis dong. Padahal masih ada sisa 100.000. Artinya piutang itu kalau salah catat kita bisa tersaji teman-teman di sini kurang 100.000 dari seharusnya. Kalau tadi kasnya itu lebih 100.000 dari seharusnya, piutangnya itu kurang 100.000 dari seharusnya. Sehingga di tanggal 17 saat kita menyadari hal ini, kita harus membaliknya teman-teman ya. Kita harus mengkoreksinya. Bagaimana cara koreksinya? Ingat teman-teman ya, tadi harusnya berarti jurnal adalah kas pada piutang 400.000. Kalau udah terlanjur bikin 500.000, ya teman-teman yang pakai program akuntansi bisa tinggal ganti aja. Ya, tinggal ganti aja, buka programnya, cari tanggalnya, ganti transaksinya, angkanya ganti. Ya nggak? Tapi bagi mereka yang menggunakan kertas, buku, itu nggak bisa melakukan hal demikian. Mereka perlu melakukan entry koreksi atau melakukan tip X atau mencoret entry sebelumnya. Dan mencoret dan tip X itu bukanlah pilihan yang bagus teman-teman menurut saya ya untuk pembukuan di kertas karena pertama tidak rapi dan kedua nanti dicurigai fraud lagi. Kamu ngapain mengganti-ganti pembukuan gitu. Apa yang kamu ganti? Ya, teman-teman ya. Jadi lebih baik melakukan entry koreksi. Saat teman-teman melakukan entry koreksi pada buku pencatatan manual, bentar saya minum dulu ya. Jadi saat teman-teman melakukan entry koreksi, teman-teman perlu koreksi harus pikir nih, harusnya berapa? Ya. Jadi saldo piutang, jadi kan harusnya berkurangnya cuma 400.000, kita udah terlanjur kurangnya 500.000. Berarti kita koreksi pengurangannya dengan cara menambahnya kembali. Nah, tadi kan 500.000 mau jadi 400.000 berarti kita tinggal tambah 100.000. Kasnya itu harusnya cuma terima 400.000, tapi tercatat 500.000 berarti cuma perlu kita kurangin 100.000 ya sebagai koreksi. Ini adalah entry koreksinya di tanggal 17. Nah, teman-teman ya, jadi transaksi periode berjalan itu biasanya teman-teman ya, memang banyak banget macam-macamnya. Transaksinya bisa berupa transaksi rutin ya, kayak pemakaian persediaan, pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, pembayaran gaji karyawan. Tapi transaksi juga bisa berupa yang tidak rutin, seperti berhentinya aset tetap, ya terbitnya saham baru, atau bagaimana teman-teman ya. Jadi transaksi bisa rutin, bisa tidak rutin. Dan sebenarnya rutin dan tidak rutin juga itu by definisi sangat-sangat subjektif dan sangat tergantung orang dan sangat-sangat tergantung situasi. Bisa saja di sini saya bilang nih berhentinya aset tetap itu tidak rutin. Nanti ada yang perusahaan entitas keuangannya itu banyak banget tuh berhentiin aset tetap. Jadi rutin gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Coba teman-teman ya, sebutkan ya apa saja jenis-jenis entry jurnal yang umumnya itu ada di tahap periode berjalan pada siklus akuntansi. Teman-teman nih, bisa teman-teman jawab pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi benar bila jawabannya benar. Dan apabila menurut saya kurang tepat, nanti akan saya nyatakan bahwa itu kurang tepat beserta alasannya mengapa saya berkata demikian. Sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bila ada yang ingin ditanyakan mengenai chapter 11 ini ya, periode berjalan, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Semoga videonya dapat dipahami dengan baik dan tidak terlalu kompleks, tidak sulit dipahami ya. Semoga sangat-sangat mudah dipahami. Sampai jumpa di chapter 12 ya, teman-teman ya. Kali ini di chapter 12 kita akan membahas tahap juga teman-teman ya, tahap penyesuaian akhir periode. Sampai jumpa di chapter 12.